Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Ya, dalam kasus ini tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Daru karena bunuh diri atau dibunuh. Hah? Foto, Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh, foto, Pak. Saya nggak mau ini. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terlilit lakban kuning. Hah? Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 pekan berlalu penyebab kematian diplomat muda Arya Daru masih menjadi misteri. Ya, lakban kuning yang melilit wajah yang diduga kuat menjadi penyebab kematian korban masih jadi tanda tanya. Apakah korban bunuh diri atau ada pihak lain yang menghabisi nyawa korban? Tiga pekan berlalu, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat oleh penjaga indekosnya pada 8 Juli 2025. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian Arya Daru. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas terlihat beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru untuk memeriksa keberadaan Arya Daru hingga mencoba membuka jendela kamar Arya Daru untuk memastikan kondisinya. Dan terlihat penjaga indekos panik setelah melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Hampir 3 pekan kemudian, temuan-temuan baru pun bermunculan. Salah satunya polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban.
Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan bahwa penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah diketahui. Ya, rencananya polisi akan mengeluarkan keterangan resmi pada hari ini. Dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya? Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Jadi, tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja saya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah Pemirsa, sejumlah preman melakukan pengerusakan sebuah rumah doa milik umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat. 9 pelaku diamankan polisi ke Mapolsek Koto Tangah. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, tampak sejumlah warga melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap fasilitas dan bangunan rumah doa yang juga tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu petang. Sejumlah warga yang diduga merupakan oknum preman menghancurkan kursi dan kaca rumah tersebut. Personil gabungan dari Polresta Padang, Polsek Koto Tangah, dan Brimob Polda Sumbar diturunkan ke lokasi melakukan pengamanan. Sejumlah personil kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi dan TKP dipasangi garis polisi. Dalam waktu singkat, polisi berhasil mengamankan 9 orang oknum preman yang melakukan pengerusakan dan penyerangan. Itu semuanya masih diamankan? Masih, saat ini masih di Polresta Padang dimintai keterangan. Status mereka sebagai apa, Bu? Masih saksi ya, masih orang yang diduga dalam melakukan pengerusakan di TKP di lapangan. Ada diduga provokatornya, Bu, dalam aksi ini, Bu? Ini yang sedang didalami oleh Bapak Kapolresta. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan tidak terprovokasi. Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi semua warga dan menindak tegas berbagai bentuk aksi intimidasi dan tindakan anarkis yang melanggar hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jasad wanita pengemudi ojek online yang ditemukan tewas di Gresik, Jawa Timur tiba di rumah duka. Ya, keluarga menyatakan ikhlas menerima kematian korban dan mendesak polisi segera menangkap pelaku pembunuh. Dengan menggunakan ambulans serta dikawal ratusan driver ojek online, jenazah Sevi Ayu Claudia, warga desa Pecantingan, Sekar Danang, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menangis melihat kedatangan jenazah korban. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas menerima kematiannya. Namun pihak Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak polisi untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban.
Saat kejadian, diketahui korban dalam kondisi offline atau tidak sedang menjalankan tugas sebagai driver ojek online. Kami dari Asosiasi Driver Online sendiri mendesak kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, untuk korban sendiri terkenal humble, sangat baik dan jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Dia cepat berbaur dan mudah berbaur dengan teman-teman driver online. Sebelumnya, korban bernama Sevi Ayu Claudia ditemukan tewas di tepi jalan Kedamaian Gresik dengan kondisi tertutup plastik dan kardus. Korban ditemukan seorang warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan wanita driver ojek online di Gresik ini saat ini tengah ditangani tim Satreskrim Polres Gresik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.